Gue bisa kayak gini karena gue ada basic. Lu bayangin kalau orang nggak ada basic, lu mau hitung food cost gimana, lu mau survei market gimana, kan bingung dong. Jadi gue cukup lucky sih, gue ada basic entrepreneur yang gue dapat dari Binus. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Banyak Kata bareng gue Dela Novanti dari jurusan Marketing Communication. Dan kali ini gue nggak sendirian lagi karena kalau gue sendirian gue podcast sama siapa ya kan ya. Nah kali ini gue podcast sudah mencium bau-bau aroma makanan yang lezat nih. Nah hari ini gue podcastan bareng Kak Felix dari jurusan Hotel Management 2016. Dan Kak Felix ini adalah seorang profesional chef. Boleh dong Kak Felix kenalkan dirinya dulu. Halo, gue Felix. Jadi gue Benusian 2016. On time 2012 sampai 2016. On time, boleh. Bukan mahasiswa abadi dong. Oke, siap. Terus gue ngambil hotel management, gue di culinary. Jadi gue main di kitchen, gue kagak di housekeeping gitu-gitu. Terus sekarang gue lagi ngerintis, gue punya ayam. Jadi gue bergerak di bidang culinary. Gue buat ayam goreng yang namanya Chicken Please. Chicken Please. Oke, ini kita bahas satu-satu dulu kali ya Kak ya. Oke, boleh. Mulai dari hotel manajemennya dulu. Karena jujur nih, gue nih sebagai mahasiswi Binusia nih sebenarnya kurang familiar banget nih dengan hotel manajemen. Karena yang gue tahu hotel manajemen itu sama dengan pariwisata, betul atau tidak? Oh enggak, Beda jalur dong. Beda jalur. Jadi hotel management itu dia terbagi jadi dua nih. Mau lu ke bagian yang housekeeping gitu-gitu, kita ngomongnya host. Atau ke bagian yang ke culinary. Culinary juga ada dua, ada satu pastry, ada satu lagi hot kitchen gitu. Nah kalau dari culinary ini Kak Felix nih ngambil yang hot, apa tadi namanya? Hot kitchen. Iya. Hot kitchen atau si pastry? Gue ngambilnya hot. Karena emang dari dulu passion gue emang di dapur yang panas gitu. Dapur panas ya. Kenapa sih namanya hot kitchen? Ya kan pakai kompor, Bu. Oh, Kalau pakai es ya dingin dong. Boleh. Oke, nah nih dari awal nih kalau Kak Felix tuh kenapa mau memilih hotel manajemen? Kenapa nggak pilih komunikasi aja atau milih apalah gitu? Kenapa milihnya hotel manajemen? Jadi emang dari dulu gue udah tahu nih. Gue passion gue di masak. Jadi gue nyari yang otomatis yang ada jurusan masak dong. Nah, tinggal gimana gue cari nih. University mana yang klop sama gue. Ya udah pasti. Lu kalau mau masuk university pasti lu bakal ngecek dong comparisonnya apa aja. Ya kan akhirnya pas SMA kan biasa ada tour tuh. Ke tour ke university ini A, B, C, D ya kan. Ya udah akhirnya gue lihat-lihat. Terus kalau lu mau di bagian culinary otomatis lu bakal ngeliat dapurnya yang prakteknya seperti apa. Bener nggak? Nah pas gue lihat university A, B, C, terus yang D si Binus ini kayak gue lihat, wih keren banget. Kayak yang lu lihat deh dari luar kan kayak kaca bening, terus di hall tengah ya kan, terus lu bisa lihat dalamnya bersih, mengkilap semua stainless. Kayak gue sebelum masuk university gue ada tergila-gila dengan dunia culinary. Jadi gue ada research nih gimana sih professional kitchen gitu, dan menurut gue Binus itu salah satu yang sangat mirip dengan professional kitchen. Jadi gue jatuh cinta nih, jatuh cinta dulu, terus baru lihat harganya gimana, matching gak sama gue harganya, ya kan? Ya udah, akhirnya gue menunjukkan hati gue ke Binus. Oke, nih menurut Kak Felix sebelum kita move on bahas Chicken Please-nya punya Kak Felix ini nih. Menurut Kak Felix culinary bagi 2021 gimana sih? Apakah sebagai chef itu tuh jadi lebih susah mencari pekerjaan atau malah lebih naik gitu? Menurut Kak Felix gimana? Oke. 2021 kan pandemi nih, ya kan? Orang ada work from home, ya kan? Ada yang malah jadi di rumah. Mereka kan butuh makan. Betul. Nah, paling simple gimana sih? Driver online, ya kan, makanan dari online, GoFood gitu ya, GrabFood, order online. Iya, jadi ini kesempatan orang-orang buat mencoba bisnis. Jadi small business, kita start with a small business, right? Iya. Jadi ketika lu coba
orang tuh butuh makan. Betul. Pasti dia akan pesan. Jadi ini opportunity yang gue lihat di 2020-2021 ini, gitu. Dan nggak ada kesusahan sih, maksudnya makanan tuh nggak akan ada habisnya. Tapi kalau lu ngomongin masalah kerjaan gitu-gitu ya, masa pandemi ini, ada perusahaan yang butuh orang, ada perusahaan yang tidak butuh orang. Betul. Jadi depend lagi sih ke perusahaan. Oke. Nah, kita sekarang berlanjut ke Chicken Please nih ya. Awal Kak Felix buka Chicken Please itu kenapa dan kapan tuh bukanya tuh? Oke. Pas Maret yang 2020, itu kan masa pandemi. Maksudnya baru pandemi itu heboh di Jakarta. Jadi sebelumnya gue kerja di Makau. Wow, di Makau. Iya, gue di Makau. Jauh juga ya? Ya lumayan, enggak, sebelumnya lebih jauh. Di mana tuh? Dubai. Wah, keren banget. Lanjut. Oke, jadi pas gue tahu di Makau itu lagi pandemi dan ada kesempatan, dia bilang gini, oke, restoran kita mau tutup 2 minggu. Wah, di otak gue 2 minggu jalan-jalan ke Jakarta lumayan nih, hilangin stres bentar. Gue baliklah ke Jakarta. Ternyata 5 hari sebelum 2 minggu dikabarin kita extend jadi tambah 1 bulan. Makin seneng gue, ya kan? Karena pikirannya mau jalan-jalan di Jakarta, lepas penat ya di Jakarta ya. Iya, udah seneng gue, wah gue hura-hura ya kan. Oke. Ternyata extend lagi 2 bulan. Pusing gak tuh pala? Pusing. Yang niat awal pengen jalan-jalan kok gue jadi OTW kehilangan pekerjaan nih ya. Bener banget, gue udah dak-dikduk nih hilang kerjaan gak? Tapi namanya juga gue orang lapangan nih, gue nggak bisa diem. Gue orangnya pengen kembali kerja. Jadi gue mikir gimana ya. Nah, kalau lu tahu di hotel management itu di tengah-tengah semester tuh ada namanya entrepreneur. Nah, entrepreneur itu di mana dosen-dosen mempersiapkan kita menjadi seorang entrepreneur. Betul. Nah, di sana gue belajar lah. Gue belajar gimana cara become a entrepreneur. Abis itu di last project gue, final project gue, itu kita harus buat business plan. Nah, lu di tengah udah dikasih basic nih, abis itu di akhir lu disuruh buat business plan. Klop nggak? Klop dong, ya kan? Akhirnya gue sama bertiga kita buat business plan dan itu kita harus realisasikan. Jadi dulu gue buat namanya Onigiri Indonesia. Oke, boleh. Jadi isinya tuh kayak rendang, ayam suwir kuning, ya kan? Nah, karifan lokal lah ya. Bener banget. Kan belum ada tuh onigiri rasa Indonesia. Terus di otak gue ada, wah keren nih gitu. Akhirnya gue dibimbing sama dosen pembimbing gue. Gimana sih cara hitung food cost, gimana cara bikin ini jalan. Gue juga harus cari marketnya, survei market, ya kan? Iya. Nah, di sana gue udah dibentuk. Basic gue udah dibentuk. Nah, sekarang gue baru nyadar ketika pandemi ini, gue iseng, gue bilang ke teman gue, kita buka tempat makan deh. Lu tahu dong, kan orang pada work from home nih. Mereka pasti mau pada gojek makanan, gue bilang. Ya udah. Lu tahu Chicken Please tuh cuma 11 hari kita buat. Serius, 11 hari? 11 hari. Konsep, nama, semua. Food trial juga? Semua. Wow. Sampai kita cari tempat, deal tempat, renov tempat 11 hari. 11 hari. 11 hari. Definisi sistem kebut itu ya, walaupun nggak semalam definisi sistem itu kebut ya. Itu bukan kebut lagi. Itu namanya apa kaget ada kan bedah bedah restoran. Rumah, kayak bedah rumah gitu ya. Ini bedah restoran nih. Jadi ada ruko, 2 ruko kita bikin, yang tengahnya kita ilangin, kita jadiin dapur, kita renov 11 hari. Menurut gue mungkin nggak semua orang segercep gue ya. Iya. Cuma gue bisa kayak gini karena gue ada basic. Lu bayangin kalau orang gak ada basic, lu mau hitung food cost gimana, lu mau survei market gimana, kan bingung dong. Jadi gue cukup lucky sih, gue ada basic entrepreneur yang gue dapat dari BINUS gitu ya. Akhirnya gue bikin nih, gue bilang ke teman gue, yuk kita buat nih, gue kasih lu menu ya, besoknya gue kasih menu, dia ACC, dia lihat, dia itu oke, mau cari di mana, Jakarta Barat, kita cari tempatnya, besok kan ya kita teleponin satu-satu. Kita lihat tempat, deal. Di hari itu juga deal. Di hari itu deal, besoknya renov, langsung panggil tukang. Kayaknya cuma 4 hari renov, langsung kita jalan. Itu 4 hari renov, 4 hari kita trial. Nah, di situ yang gue belajar pada saat dibimbing sama dosen gue. Gimana sih cara efisiennya kita ngebentuk satu
bisnis plan gitu. Jadi ibaratnya pede aja lah ya Kak ya. Pede sama gila sih. Pede karena nih kesannya konsepnya rada nekatnya dari benar-benar 11 hari tuh udah semua gitu. Karena kan orang kan mikir, aduh kalau misalnya nih tempat nggak cocok sama gue, pokoknya nih tempatnya harus sesuai dengan keinginan gue. Nih nanti food trialnya harus sesuai dengan keinginan gue, ibaratnya gitu ya Kak. Bener Tapi banget. ini dengan sistem nekat berarti ya. Sistem nekat. Tapi lu kalau nggak ada basic ya jangan nekat. Ya tetap lu harus ada basic sih. Kalau lu nggak ada basic lu nekat, namanya lu ya siap-siap jatuh aja siap-siap gitu. jatuh. Nah kenapa namanya tuh Chicken Please? Pernah nggak? Maksudnya pernah awalnya tuh namanya tercetus dari mana gitu Chicken Please itu? Jadi yang gue bilang, gue discuss ini pengen buka itu di mobil. Jadi gue bilang, besok kita buka makanan yuk. Iya. Jadi gue itu sangat addicted dengan fried food. Semua gorengan gue suka. Gue bukan a person yang suka vegetable. Jadi gue pikir gue jagonya apa nih? Ayam. Karena ayam semua orang makan. Siapa sih yang nggak makan ayam? Kalau beef masih orang ada yang nggak makan karena agama bla bla bla. Ini ayam pasti semua orang suka dong. Gue pikir ya udah. Terus namanya apa? Mau sok keren. Fried chicken master bla bla bla. Kayaknya aneh. Kayaknya bukan Indonesia banget nggak sih? Maunya Indonesia banget gitu ya. Tetap Biar orang bisa denger gitu, bisa inget. Lu kalau sekali ngomong orang langsung inget gitu. Kalau nama aneh-aneh kan susah. Akhirnya gue mikir, chicken apa ya? Terus teman gue tiba-tiba bilang, mau ini dong please gitu. Chicken please kali ya. Terus aneh, chickennya pakai bahasa Inggris, please-nya bahasa Inggris kayak nggak nyambung. Gimana kalau jadiin kampungan aja nih? CIKENPLIS. Jadi chicken please, bener-bener definisi chicken please ya. Yes, literally chicken please. Dan tercetuslah di sana. Oke, jadi itulah sejarah dari Chicken Please ya. Jadi sampai sekarang itu Chicken Please, sekarang lokasinya di mana Kak? Sekarang ada 2 di Tanjung Duren sama Kemang. Tapi Chicken Please mau berkembang. Wow, jadi kalau ada yang mau franchise Chicken Please bisa nih? Bisa, tapi kita pending dulu. Karena kita mau stop ini buat bikin satu factory. Jadi frozen food. Chicken Please nyaingin tetangga gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang Chicken Please. Pengen bahas lagi tentang Home ya? Boleh kan Kak? Boleh. Nah, berarti anak Home itu tadi kan dibagi atas yang host itu sama yang kitchen Culinary, ya. Nah, berarti Home tuh nggak sekecil itu ya lingkupnya sebetulnya ya. Karena selama ini kan aku sering ngeliat tuh kayak Home kadang yang kalau lagi ujian tuh suka nyetrika. Nah, apakah Kakak di kitchen dapat itu juga enggak? Enggak, karena kan kita udah difokusin nih. Bagusnya itu. Jadi kita enggak wasting time dong gak sih? Walaupun kita dikasih sedikit teori. Jadi kita enggak di langsung fokusin aja, tapi semester 1 2 kita masih dapat beberapa. Nah, pada saat pembagian itu baru deh kita difokusin. Gitu. Oke, nah tadi kan Kak Felix juga sempat bahas tentang kerja di Macau dan Dubai. Itu sejarahnya gimana tuh? Apakah lulus kuliah Kak Felix langsung ke Macau dan Dubai atau di tengah-tengah kuliah nih lagi magang gitu ke Macau atau Dubai? Jadi magang gue di Jakarta. Magang di Jakarta. Tapi pas sudah lulus, gue ada ngasoh sedikit deh, sekitar 1 tahun. Nah terus di saat 1 tahun itu gue gini enaknya di Home, gue nggak tahu di jurusan lain ya. Cuma dosen-dosen di hotel manajemen itu mereka tuh kayak friendly banget sama kita, bener-bener kayak teman, literally teman. Jadi pada saat setahun gue nganggur, gue chattingan sama mereka. Beberapa gue chatting, terutama chef ya, karena kan gue butuh inspire dari chef ya kan, terus opini dari mereka. Jadi gue chat di mana tempat yang boleh kerja, di mana enggak, mereka kasih tahu semuanya. Dan dari recommendation mereka gue udah dapet nih beberapa negara yang gue pengen jalanin. Kenapa nggak di Indonesia? Karena gue pengen jalan-jalan. Jadi selain pengen kerja di luar, sebenarnya pengen jalan-jalan ya kerja di luar itu. Gratis, dibayar lagi lo jalan-jalan. Kapan lagi? Ya enggak? Boleh tuh pemikiran kayak gitu tuh. Boleh ya, boleh. Bener. Jadi gue udah dapat beberapa list. Emang cari kerja tuh nggak gampang. Iya. Jangan cuma lu apply di satu tempat. Lu cobalah di berbagai tempat gitu. Jadi walaupun lu nggak diterima, jadi lu nggak sakit hati. Jadi gue ada apply di beberapa tempat, ya puji Tuhan keterima di salah satu tempat di Dubai, di hotel Ritz-Carlton. Wow, keterima langsung di Ritz-Carlton Dubai. Keren banget deh Kak Felix nih. Terus. Nah jadi gue udah apply di sana, gue langsung kabarin ke dosen-dosen gue. Gue bilang gue seneng banget nih diterima, dan lu tau nggak, respon mereka tuh happy banget ketika
anak didik lu bisa dapat kerja di luar negeri, mereka tuh happy. Mereka kayak berasa anak gue loh yang dapat gitu. Iya, berhasil nih ya cara didik gue ya di kampus gitu. Jadi gue seneng banget deh, maksudnya dosen-dosen support kita banget. Nah di Dubai itu berarti di Dubai dulu ya baru ke Makau ya? Benar, Dubai dulu. Di Dubai itu berapa tahun tuh Kak? Dubai gue 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun, lalu lanjut ke Makau atau berhenti dulu atau gimana? Enggak, langsung. Jadi dari Dubai gue interviewnya, yang buat Makau itu di Dubai interviewnya lewat Skype. Abis itu baru nyampe Jakarta 1 minggu gue langsung terbang ke Makau. Jadi no break tuh di saat itu. Wah, kalau orang yang ngelihat julid dari Instagram nih ngiranya jalan-jalan doang nih ya Kak ya kalau kayak gitu. Iya, gue pernah dijulitin, lu enak banget jalan-jalan, lu pramugara ya. Gue bilang pramugara dengan badan gini mana bisa. Padahal dia nggak tahu aja kalau sebenarnya gue juga kerja dan dibayar ya dengan jalan-jalan itu. Makanya. Lihat destination lain mana nih habis pandemi. Ngikut kali kita ya. Boleh dong. Nah, menurut Kak Felix nih, dari 2 tempat itu, dari Makau sama Dubai, yang paling asik tuh yang mana? Paling asik, gue lebih suka di Dubai. Karena lifestyle atau gimana nih kalau di Dubai? Udah pasti lifestyle. Karena Dubai itu kan lu tahu modern banget dong. Kalau Makau kan kayak old, ya kan, kayak nggak fast pace gitu ya? Bener. Cuma kayak Las Vegas versi kecil lah. Cuma lifestyle-nya beda. Kalau Dubai itu glamour gitu kan. Kalau Makau perjudian. Dan kalau di Dubai enaknya gue bisa bahasa Inggris. Kalau di Makau nggak bisa? Makau tuh orang lokalnya nggak gitu bisa bahasa Inggris. Jadi mereka pakai bahasa Mandarin. Sedangkan gue nggak bisa bahasa Mandarin. Lu bayangin gue nggak bisa bahasa Mandarin ke restoran dengan menu tulisan Cina semua. Gimana tuh bacanya? Sakit pala gue. Lu tau gue pakai Google Translate. Lu tau dong foto yang bisa iya, paham, yang di Google Translate bisa foto. Gue gini dong. Lah, kenapa ada tulisan ekor kuda, ada jalanan aspal, aneh. Itu adaptasinya gimana tuh bisa kayak maksudnya bisa untuk mengerti itu menu-menu semua, gimana tuh adaptasinya? Adaptasinya jangan pergi yang menunya nggak ada bahasa Inggris. Udah. Serius, karena kalau restoran yang tidak ada bahasa Inggris, otomatis semua yang kerja situ nggak bisa bahasa Inggris. Semua orang tua yang agak kasar gitu, karena mereka terkenal bukan kasar ya, mereka mau gercep. Jadi seakan-akan kasar, kayak mereka taruh makanan, taruh piring kayak deplok gitu, kayak main taruh aja. Kayak kita ngeliatnya kayak ih galak banget gitu. Bener, tapi kan itu kan buat efisiensi mereka mungkin ya, walaupun sedikit kasar ya kan. Nah terus adaptasinya tuh gue coba untuk belajar bahasa. Sebenarnya gini, gue pengen kasih tahu ya, kalau kalian punya kesempatan di BINUS buat belajar bahasa, ikut. Karena penting ya. Penting. Gue dapat pilih bahasa Perancis atau Mandarin pada saat semester 2-3 kayaknya. Gue pilih belajar bahasa Perancis karena berguna buat gue di dapur. Dan ternyata susah, Bo. Susah banget. Gue fail terus. Satu-satunya pelajaran ya gue fail. Karena susah gue jadi males. Dan itu gue nyesel banget sekarang. Kalau lu nanya penyesalan gue apa, itu karena ngambil bahasa Perancis? Bukan. Karena males. Karena males, kirain karena ngambil bahasa Perancis dia nyesel. Karena males. Lu bayangin, kalau gue bisa, mungkin there's another story about my life. Iya kan, itu bahasa Perancis yang kita susah dapet loh. Iya. Lu mau ngeles di luar mahal. Iya betul. Di sini lu dapet gratis lagi. Gratis. Nggak gratis sih sebenarnya, include biaya kuliah sih ya. Cuma kan udah dibayar. Iya udah dibayar. Nah terus lu bayangin, kalau lu bisa, lu akan jauh lebih one step di atasnya yang orang lain, bener nggak? Betul. Nah, gue nyesel itu. Terus Mandarin juga gue nggak begitu bisa, Prancis gue nggak bisa. Andai waktu itu gue serius, kepake banget tuh ya. Kepake banget. Nah dari tadi kan kita bahas tentang Dubai, bahas tentang Makau. Dari Kak Felix kerja di daerah Dubai dan di daerah Makau itu banyak ketemu orang-orang baru yang menurut Kak Felix tuh valuable banget gak sih? Luar biasa deh pokoknya. Luar biasa. Dubai, pasti orang bakal mikir dong di Dubai itu orang Arab semua, ganteng-ganteng keren. Kagak, lu ketemu orang India semua. Serius? Swear. Yaudah gak jadi ke Dubai deh, padahal net gue mau ke Dubai menjadi jodoh. Kalau ada jalan-jalan, Arabnya banyak. Kalau kerja India semua, aduh pusing gue. Lu tahu? Different country have different culture. Benar kan? Betul. Dan kita harus adapt lagi di culture itu. Oh, one thing about culture, gue senengnya pada saat gue praktek kitchen itu gue udah dibentuk.
Jadi chef-chef gue yang ngajar dosen ini, mereka tuh menempa gue seakan-akan udah di dunia asli, professional kitchen. Yang di saat itu gue mikir lebay banget sih, masuk kampus ngecek kuku, ya kan grooming gimana? Lebay nggak sih menurut lu? Lebay dong, aneh banget. Lu harus rapi lah, lu nggak boleh keluarin baju, nggak boleh lipat. Tapi sedetail itu berarti ya? Sedetail itu. Ya namanya juga anak muda ya, gue bakal berpikir itu lebay. Cuma pada saat gue masuk dunia asli, ternyata itu perlu. Kita kerja di hotel, grooming kita perlu banget. Ada namanya hygiene director. Dia yang akan ke dapur masing-masing ngecekin kuku. Gue langsung pikir, wah ini ada namanya Chef Trias, dosen gue. Wah Chef Trias dulu sering ngeliatin kuku gue. Wah benar berarti. Emang kita dibentuk buat culture itu. Kita dibuat kebiasaan dimana kita harus grooming yang bagus gitu-gitu biar nggak syok nanti. Gitu. Terus culture-nya sama orang India beda. Orang India cara kerjanya beda sama kita. Itu yang buat kita harus adapt lagi. Dan satu tips, kalau lu beda culture sama orang, lu hargainlah mereka. Walaupun lu tahu kayaknya itu nggak benar, cuman di depan mereka lu oke-oke aja. Walaupun lu nggak lakuin, tapi lu oke-oke aja gitu. Jadi agak-agak belajar buat fake dikit ya. Iya, bener. Menghargai sama fake tuh kayak beda tipis kali ya. Betty. Iya. Tapi memorable banget lah ya selama kakak kerja di Macau dan Dubai itu. Memorable parah. Karena ketemu orang-orang yang valuable juga, dan juga pekerjaannya menurut kakak tuh enak atau enggak sih jadi chef itu? Gue akan bilang enak, karena itu passion gue. Ketika lu kerja, lu harus ada passion. Kalau passion lu bukan di sana, lu akan bangun pagi kayak, aduh gue kerja lagi, males banget. Jadi kayak jadi kayak beban ya, jadi kayak beban tersendiri ya. Apalagi lu lagi di luar negeri, lu akan mikir, aduh gue mau bolos gue pura-pura diare gitu, gue mau jalan-jalan ya kan. Tapi kalau lu bekerja di bidang passion lu akan bangun semangat. Lu akan mikir, hari ini gue pengen coba menu ini gue pengen buat teknik ini Lu akan excited bangun-bangun. Itu yang gue alamin. Oke. Nah, ada gak sih wejangan dari dosen-dosen terdahulu waktu Kak Felix kuliah di BINUS yang Kak Felix pegang teguh banget nih sampai sekarang nih? Mereka tuh ngajarin attitude. Dan itu yang sangat berlaku untuk sekarang, sampai sekarang. Karena mereka ajarin attitude yang udah solid. Kebetulan puji Tuhan gue dapet 2 kali employee award gitulah. Wow, employee award nih dalam arti best employee gitu? Best employee. Wow, keren banget. Iya, jadi gue diajarin lah sama mereka gimana sih attitude dengan orang lain biar nggak, kita harus menjagakan perasaan orang. Dan itu is not easy at all. Dan itu yang mereka ajarin ke gue sih. Tapi walaupun kita ibaratnya kan ini kita di belakang layar ya kayak kalau misalnya di dapur itu kan di belakang layar ya. Attitude tuh penting banget. Tetap menjadi hal yang utama gitu ya. 100% utama. Ketika lu ketemu orang yang berbeda, negara berbeda, attitude nomor 1. Benar-benar nggak ada di atas nomor 1 deh. Pokoknya itu nomor 1. Top, lu harus benar-benar lihat itu dulu. Karena kalau lu lingkup ruangan lu nggak enak kerja, lu nggak akan betah. Betul. Kalau attitude lu bagus, mereka senang sama lu, lu akan betah kerja. Dan itu kayak tiba-tiba udah setahun, tiba-tiba udah 2 tahun gitu. Berarti selama di Dubai dan di Macau tuh rasanya nggak berasa aja gitu ya? Ya berasa sih. Berasa tetap ya. Cuma tetap nggak berasa. Nah, mau tanya nih, waktu selama Kak Felix jadi professional chef itu ada sertifikatnya sendiri nggak sih? Karena kan biasanya kalau profesional tuh ada sertifikatnya gitu. Sertifikat nggak ada, tapi kalau sertifikat tentang kayak buat learning gitu ada. Ada. Oh, jadi kayak aku tuh mikirnya kalau misalnya mau jadi chef tuh harus ada sertifikatnya dulu, mau jadi chef di sini harus ada sertifikatnya dulu gitu. Nggak ada. Cuma tentang kalau lu ada ikut kelas hygiene, itu kan penting. Hygiene di dalam dapur. Nah, itu ada sertifikat semuanya. Table manner itu juga penting ya, kayak gitu-gitu. Penting, tapi bukan di bagian gue. Di bagian anak host itu. Oke. Nah, Kak Felix ini ada perencana gak sih kayak misalnya setelah kelar pandemi nih pengen ke negara mana lagi yang kepengen banget gitu selain Macau dan Dubai kan udah pernah? Kebetulan sekarang gue lagi kerja di salah satu hotel UK. Wow. Jadi bakal baru buka nanti September di Jakarta, di pusat kota, tahu Asta? Tahu. Nah, di sampingnya. Di sampingnya. Di gedung District 8 itu. Gue pengen ke UK. Pengen ke cabang dia yang di UK.
karena keren banget sih pasti itu Wow, boleh di-spill gak sih nama restorannya tuh apa? Jangan, nggak enak gue ngomong Langham Hotel tuh nggak enak gue sebut ya kan. Masa gue ngomong hotelnya ya kan. Betul. Nggak apa-apa ya Bun, nggak di-spill ya. Yang penting tunggu aja nih, ntar tiba-tiba Kak Felix masuk nih di TV nih. Iya, amin. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi. Bisa. Oke, nah kalau misalnya kan kita berandai-andai aja dulu nih ya. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan nih, selain bekerja di UK, Kak Felix tuh kepengennya di mana? Misalnya kalau nggak dapet nih di UK nih gitu. Harus dapetin. Harus ambisius ya. itu egois banget. Memaksakan ya ceritanya. Nanti image gue jadi jelek dong. Enggak, gue orangnya ngeflow. Ketika gue nggak dapet, kan gue nggak cuma satu nih apply-nya, gue akan banyak. Jadi mana keterima dan hati gue senang di sana, gue akan pergi. Gue pengen ke UK, kalau nggak ke Perancis. Karena Perancis udah mendarah ke gue. Asik. Nggak, makanan gue makanan kara itu soalnya. Western gitu ya. Western gitu, literally which is Western gitu. Selatan dong. Tapi Kak Felix kepikiran gak sih kepengen jadi juri Master Chef tuh, pernah gak kepikiran? Juri masuk aja belum kepikiran, lagi jadi juri gimana? Mereka 40 tahun pengalaman. Tapi pernah kepikiran pengen masuk Master Chef gitu, pernah gak? Kebetulan gue dulu masuk, tapi bukan Master Chef. Apa tuh? Gue yang se-Asia. Jadi lu tahu Asian Food Channel gak sih dulu? Aduh, nggak tahu ya, umur kita udah beda kali ya. Jadi adalah kayak di Cable Vision gitu. Jadi Asian Food Channel gue ikut. Itu lawannya 7 se-Asia. Nah gue udah masuk, ternyata gue di-diss gara-gara underage. Minimum 21 tahun, gue masuk 17 tahun. Tapi at least udah bisa masuk lah ya. Gue udah 7 besar. Dari tapi emang nggak disadarin dari awal tuh, misalnya Kak Felix masih 17 tahun tapi minimalnya 21 tahun. Kayaknya mereka regulationnya kayak kurang ketat. Jadi pas gue masuk, ya lucunya gini. Jadi itu syutingnya di Kemang. Di Kemang ada satu supermarket. Gue datang pakai baju Superman, baju biru ada logo S. Pas gue masuk semua baju chef. Mampus. Berarti lo sendiri ya Kak yang bajunya benar-benar baju Superman tuh? Mending baju gue beda sendiri. Ini mentereng lagi. Biru terang Superman. Gue masuk. Jadi resepsionisnya itu bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris kan masih SMA kan you know lah ya. Masih kayak oh yes no. Sampai kita bisa bahasa Inggris, tapi kalau diajak ngomong orang bahasa Inggris auto panik. Langsung cat dog yes no aja. Gue masuk, gue mau ngobrol. Gue bilang gue mau. Pas gue bilang gue mau, dia bilang sorry kalau mau nunggu di bagian sana. Gue bilang enggak, gue mau lomba. Mau daftar gitu. Terus dia lihat, literally dia lihat gue kayak gini. Itu definisi judge book by its cover ya. Parah, gue udah jiper banget. Akhirnya ya udah sign, terus udah difoto Polaroid lah bla bla bla. Puji Tuhan, setelah dari 800 orang gue masuk ke 7 besar. Pas 7 besar mau diambil 3 besar buat se-Asia, dikirim ke Singapura. Dia tanya, Desember ini kamu, pada saat itu ya, Desember ini kamu free nggak? Gue bilang gue ada UN. Hah? Ujian nasional? Iya, emang kenapa? Terus dia langsung tiba-tiba panik lah, dia ke director bla bla bla. Terus dia bilang, Felix sorry ya, kita harus didis kamu. Soalnya kamu harusnya masuk nih ke 3 besar, dikirim. Cuma kamu underage, nggak bisa. Itu perasaannya gimana Kak? Sebenarnya gue trauma sekarang. Makanya gue nggak pernah ikut Master Chef, gue nggak pernah mau ikut lomba apapun. Bahkan dosen-dosen suruh gue ikut lomba di Jakarta Culinary apa gitu. Gue nggak mau. Trauma ya dari situ ya. Trauma kalah sebenarnya. Itu sisi jelek gue sih. Karena sebenarnya kalau aku jadi kakak juga kayak sakit hati sih, karena kayak aduh gue udah berharap banget nih terus didiskualifikasi karena bukan yang hal yang big deal gitu, hanya karena masalah umur gitu. Benar. Padahal itu gue udah masuk 3 besar loh. Maksudnya gue akan maju. Jadi mereka tuh udah kasih tahu lu akan maju. Cuma gara-gara umur. Stres nggak lo? Makanya gue kalau jadi Kak Felix mungkin kayak stres banget, karena ibaratnya lo udah dikasih harapan tinggi banget terus dijatuhin lagi, sakit kan itu. Bener banget. Oke, daripada kita bahas yang stres-stres, kita bahas pengalaman di kitchen kali ya. Oke, boleh. Karena gue kepo nih, Kak Felix apa sih makanan yang paling sulit yang pernah dimasak? Makanan paling sulit? Sebenarnya nggak sesulit itu, karena lu akan dapat resipi. Setiap restoran punya resipi standarnya. Tapi kalau ngomongin susah, skill. Kayak gue pertama kali masuk ke dunia Japanese cuisine, itu teknik motong beda-beda. Ada tekniknya sendiri ya motong-motong itu? Parah. Lu setiap ikan punya tekniknya masing-masing. Kayak gue baru tahu pisau Jepang itu ada ratusan jenis, bukan merek.
jenis. Jadi setiap ikan punya pisaunya masing-masing. Terus beratnya beda, gedenya beda. Itu yang gue belajar. Dan itu susah karena beda culture. Terus puji Tuhan gue dapat kesempatan potong ikan tuna beratnya 100 kilo lebih. 100 kilo lebih? Yes. Panjangnya dari ujung sofa itu sampai ujung sofa ini. Waduh. Terus ngangkatnya harus berempat. Itu tuna siapa yang makan ya segede gitu ya? Itu gue bingung, abisnya kapan juga gue bingung. Iya makanya kayak nggak usah mikir abisnya kapan, itu siapa yang mau makan gitu. Bener-bener. Tapi abis juga. Abis. Sebulan abis. Itu gue motong bener-bener pengalaman terhebat yang pernah gue alamin. Karena nggak semua orang dapat kesempatan buat potong ikan tuna sebesar itu 100 kilo. Tuna yang 50 kilo aja harganya bisa ratusan juta. Ini berapa juta? Nggak tahu. Nyampe 1 M enggak kali ya? Ya enggak, maksudnya 200 jutaan. Kayak daripada beli tuna mendingan nyicil rumah gak sih? Malah cash lagi itu. Jadi itu kayaknya 200 jutaan, gede banget, hampir 100 kilo. Itu dimana gue diajarin cara motong tuna, itu yang menurut gue paling susah. Oke, nah tapi selain motong tuna tuh, berarti gini ya, kalau motong tuna paling susah, ada lagi gak sih lebih susah daripada motong tuna tuh? Masak deh misalnya, masak apa gitu? Masak nggak susah, karena lu bisa belajar. Even ibu-ibu warteg aja nggak ada yang ngajarin kan? Iya betul. Mereka udah bisa sendiri. Otodidak aja ya? Yes, itu nggak ada susahnya. Cuma kalau skill motong, lu harus belajar. Karena nggak segampang itu. Oke. Nah, kalau dari Kak Felix sendiri nih, punya nggak sih kayak personal recipe lah ibaratnya, signature recipe? Oh, gue I'm a fried guy, ya kan? Gue suka goreng-goreng. Jadi gue pede banget dengan ayam goreng gue, fried chicken gue, karena setiap orang punya marinationnya beda-beda. Iya. Marination tahu? Tahu. Biasa kalau masak, nih kayak di challenge kita ditanya marination tahu apa enggak? Jujur gue tuh sering banget kan buka-bukain TikTok dan sering bukain resep-resep di TikTok tuh. Waktu itu pernah nemu resep chicken steak dari Chef Will Goss. Itu gue senang banget sama marinasinya karena kayak mudah dan itu kayak cuman pakai minyak wijen, saus tiram gitu-gitu ya. Marinate kayak gitu kan pokoknya yang memarinasi lah ya. Yes. Gimana tuh? Kalau Kak Felix signature-nya apa? Nggak boleh kasih tahu dong. Oh iya kan signature, lupa. Pokoknya kalau kalian makan chicken please, pas masuk mulut bayangin nih udah garing. Pas sambil masuk, bayangin nih. Oke. Pas masuk mulut kan garing deh. Pas gigit langsung jusnya keluar semua ayamnya. Juicy banget. Juicy parah. Habis itu wangi aromatik parah. Smoky. Spice-nya ada banget nih ya. Wah gila deh. Itu signature kan gue ngomong sama chef nih. Jadi deg-degan. Iya. Oke, lanjut deh. Kalau misalnya tadi kita bahas tentang makanan tersusah ya, tersulit lah. Kalau makanan termudah yang mudah banget dimasak dan mudah banget dilakukan tuh apa? Makanan paling mudah yang gue buat itu sebenarnya di cold section. Cold section itu dimana kalau lu makan ada side dish yang dingin. Dessert gitu ya? Bukan, ini kayak lebih ke salad. Oh, I see. Oke. Itu dimana biasanya kalau orang yang baru masuk ke dunia kulineri akan start dari situ. Karena nggak handle kompor dulu, nggak handle-nya tuh sayur-sayuran, salad maksudnya. Terus dressingnya, kayak lu tahu dong kalau ada Caesar salad, ya kan? Nah kita handle-nya itu, jadi cuma campur-campur. Ada yang mustard, apa sih kalau yang dressing honey mustard, terus gitu-gitu. Kayak mayones, gitu-gitu cuma dicampur kecap. Kecap maksudnya kecap gitu. Kecap bukan kecap ya? Bukan kecap manis bukan. Ketchup iya. Apaan? Iya begitu. Oke. Jadi gampang sih itu menurut gue, paling gampang mulai dari sana. Cold section ya. Cold section. Tapi kalau Kak Felix sendiri nih bisa nggak sih bikin dessert yang estetik gitu bisa? Gue bukan orang dessert, tapi gue belajar dengan salah satu pastry chef hampir nomor 1 se-Indonesia. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ada deh. Nih Kak Felix nggak mau banget nih membeberkan rahasia. Bahaya dong nanti. Kebetulan gue kerja satu bareng sama dia sekarang. Jadi ya gue belajar banyak dari dia, teori dia luar biasa. Keren sih itu orang. Oke, nah kalau tadi kita udah bahas tentang pengalaman kitchen nih, pernah nggak sih kakak tuh lagi motong-motong terus kegores nih tangan gue? Apakah itu menjadi hal yang biasa aja gitu dalam dunia chef? Kalau ketusuk termasuk nggak? Termasuk. Oke. Jadi gue pas di Dubai hari Selasa itu Ladies Night. Ladies Night. Jadi
free oyster sama free champagne buat ladies. Lu bayangin free rame, udah pasti rame dong. Rame lah kan free, siapa yang gak mau free? Bener banget. Free, rame, oyster 1 orang 3. Lu bayangin gue harus buka berapa banyak. Pisau oyster tuh ujungnya tumpul, gue lancipin karena biar cepet. Gue kagak pakai pelindung tangan, gue langsung hajar-hajar aja. Jadi gue harus buka sekitar 500 sampai 1000 oyster. Itu harus cepet. Jadi kita kerja dapur harus efisien, cepet. Gue buka dong, gue sambil melek, sambil lihat ini orderan sisa berapa, butuh berapa. Pas gue begini, konsepnya pakai feeling ya, konsepnya pakai feeling. Bukan feeling lagi, udah tutup mata pakai hati nurani. Terus ketusuk tembus dari sini sampai sini. Ini lu masih bisa lihat satu garis full itu tusukannya sampai tembus. Gue ngilu banget dengernya. Bener-bener nembus dari sini. Tembus. Abis itu kan gue harus kerja dong. Gue nggak bisa lepas karena banyak banget orderan dan rame parah. Gue cabut, gue bungkus tisu, gue bungkus plastik wrap. Lu tau plastik wrap yang biasa bungkus buat makanan? Gue bungkus itu sampai tebel banget biar darahnya nggak keluar. Itu. Gue ngilu banget Kak dengernya. Tapi seru abis deh. Kalau lu cinta dengan kerjaan lu nggak akan berasa. Lu nggak berasa udah berapa jam kerja, lu nggak akan ngeluh berapa jam kerja. Walaupun kerjaan lu cuma bangun tidur, kerja, pulang langsung tidur, besok bangun lagi, itu nggak masalah. Dan itu yang gue alamin. Ketika gue ketusuk, gue cabut, gue plester, semua udah beres. Tapi abis itu ke rumah sakit kan? Gak dibiarin kan? Enggak, abis itu pingsan. Serius pingsan? Enggak bercanda. Oh, kirain pingsan betulan. Siapa yang masak kalau pingsan betulan? Oh, iya bener juga. Tapi bener abis itu ke rumah sakit kan? Enggak sih. Gue cuma semprot siram kayak sanitizer doang. Terus udah. Kak, gue ngilu banget. Gue kalau jadi kakak kayaknya gue udah panik ya. Gue tinggal kerjaan gue lari deh ke rumah sakit. Kalau lu ngomong kegores, satu badan gue kegores semua. Hal yang biasa. Ketika lu motong, lu handle pakai pisau dan slicer, itu paling biasa. Jadi kayak udah kebaret, kebaret, ya udah plakban beres. Gitu. Oke. Nah ini kayaknya kita nih udah mau selesai nih ya podcastnya nih ya. Kayak kalau dilanjutin kita nggak kelar-kelar karena seru kalau bahas makanan. Secara gue seneng banget ya sama segala makanan. Jadi kayak orang mau ngasih gue makanan apapun, gue caplok aja gitu. Nah kayaknya gue tertarik banget sini, abis ini mau nyoba chicken please. Bisa digojekin kan ya Kak? Ada di Gojek, ada di Grab. Ada di GoFood, ada di Grab, langsung pesan. Shopee Food ada? Shopee Food ada. Langsung pesan abis ini. Jangan lupa nih buat nonton podcast hari ini nih, jangan lupa langsung di order chicken please-nya. Yes. Nah sebelum kita closing ya Kak ya, mau nanya dulu nih, ada gak sih chef favorit kakak lokal deh? Lokal ya? Gue suka karakternya Arnold. Karakternya nggak strong banget, cuma bikin memorable. Iya. Terus gue ngelihat cara dia masak itu hampir-hampir mirip cara gue. Jadi gue kayak gue pengen mirroring dia nih. Siapa tahu bisa sesukses dia. Amin. Ya kan? Amin. Tapi jujur dari perawakan aja tuh udah mirip Chef Arnold loh Kak. Gendutnya kayaknya. Enggak, perawakannya tuh kayak cara mau, aduh jadi gugup gue. Jadi gak enak gue. Nih kayak ngeliat kakak tuh kayak Chef Arnold nih gitu. Pernah di sebelah-sebelahin gak? Pernah sampai bukan di sebelah-sebelahin ya, tapi maksudnya ada yang pernah Chef kan pakai masker nih. Kan sekarang dunia tipu-tipu nih pakai masker dunia tipu-tipu, nih. Pas pakai masker bagus ya gitu kan. Kejebak gak? Pernah kejebak? Pernah. Jadi gue pakai masker, gue lagi jalan ke mall. Ada suara satu mbak bilang, Chef Arnold ajak foto. Tuh kan berarti bukan gue sendiri dong kayak ngomong perawakannya mirip kan? Bener. Chef Arnold ajak foto. Terus pas gue lihat ke mereka, gue buka masker, bukan Chef Arnold. Mereka ketawa gila. Ya itu sih. Berarti bukan gue sendiri ya yang ngira Kak Felix ini tuh Chef Arnold, mirip gitu sama Chef Arnold. Kasian sih dia dimiripin sama gue. Enggak dong, jangan gitu dong. Nah ada gak sih Kak wejangan buat teman-teman home nih yang lagi berjuang di home sekarang nih, kira-kira pengen ngikutin jejak Kak Felix jadi professional chef? Menurut gue ya, lu harus passion. Tetap kalau lu udah passion di dunia lu, keep in going. Oke. Jangan berhenti. Even though lu ketemu satu wall yang cukup besar, jangan takut. Ibaratnya ketemu hadangan yang besar nih ya. Yes. Lu jangan takut. Jalanin aja. As long as you have your passion, and then lu bakal hidup sejahtera deh di kerjaan itu. Kalau yang baru mau masuk, lu harus tahu dulu lu passion gak di sini. Abis itu lu boleh lah lu tanya senior yang mungkin lu kenal gimana sih
kalau di home itu habis itu lu coba nanti bakal ada kok yang dampingin misalnya lu mau tanya ke salah satu dosen, nggak masalah, mereka open banget buat kalian gitu. Jadi yang penting dream big and make it happen ya Kak ya? Yes. Oke. Nah, by the way guys, kayaknya kita udah di penghujung podcast nih, karena kalau dilanjutin kita nggak kelar-kelar, bisa lama nih ya. By the way, thank you so much buat Kak Felix. Semoga makin sukses perchefannya. Chicken Please-nya juga makin sukses. Semoga Delano Fanti bisa di-endorse Chicken Please ya. Ya oke, boleh. Boleh ya? Brand ambassador? Bisa. Habis ini cincai lah ya kita ya, habis podcast ini ya. Oke, thank you so much sekali lagi buat Kak Felix. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channelnya Binus. Dan buat kalian yang belum follow Instagram Binus, boleh langsung follow @binusuniversityofficial. Dan Kak Felix mungkin mau promosi Instagramnya atau nggak punya Instagram? Ada tapi ada pasti. Dong. Ada, boleh promosi? Friendster perlu? Friendster boleh, tapi ini kita di tahun berapa? Jadi gue Felix 1994. Itu Instagram gue. Oke, ini mungkin, tapi di sana Kak Felix update ya tentang chef-chefan juga ya? Update. Oke, sekali lagi thank you so much buat yang udah nonton podcastnya Binus selama ini, yang udah nonton podcast Banyak Kata, setia banget nontonin gue. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya, dan boleh banget komen kalian mau lihat siapa di next podcast. So, see you, bye-bye.